tidak mempunyai gembala. Kata kepada Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Supaya umatku jangan seperti domba-domba tanpa Gembala. gembala. Bagaimana cara pengangkatannya? Di Perjanjian Lama, ayat 22. Tipologinya ada di sana, kegembalaan itu, supaya umatku jangan berjalan seperti domba-domba tanpa gembala, maka dia harus mengangkat seorang pemimpin. Musa meletakkan yang calon pemimpin itu di hadapan imam, dan Musa meletakkan tangan. Imposition las manos atau suksesi apostolik melalui penumpangan tangan. Tipologi untuk Perjanjian Baru. Karena itu, ini loh, tidak mempunyai gembala. Kata kepada Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Supaya umatku jangan seperti domba-domba tanpa gembala. Bagaimana cara pengangkatannya? Di Perjanjian Lama, ayat 22. Mau tahu cara pengangkatannya? Ayat 22. Bagaimana Allah mengangkat pemimpin-pemimpin dalam Perjanjian Lama? Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dengan cara seperti apa? Meletakkan penumpangan tangan, Padre. Meletakkan tangannya. Tegas di situ, Dante. Tegas di situ. Lalu maksudnya Musa di sini. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dan peletakan tangan itu di hadapan siapa? Imam besar. Saudara dan saudariku yang terkasih. Imam. Macam begitu kan, saudara kadang. Oh ya, oke. Dari pendasaran seperti itu, maka Yesus tipologinya ada di sana, kegembalaan itu, supaya umatku jangan berjalan seperti domba-domba tanpa gembala, maka dia harus mengangkat seorang pemimpin. Musa meletakkan yang calon pemimpin itu di hadapan imam, dan Musa meletakkan tangan. Imposition las manos atau suksesi apostolik melalui penumpangan tangan. Tipologi untuk Perjanjian Baru. Karena itu, ini loh, 21 Yohanes 21 ayat 15-17 ini Yesus meneruskan bagaimana proses suksesi. Gembalakanlah sebagai tipologi pemimpin dalam Perjanjian Lama, diangkat dengan cara penumpangan tangan di hadapan imam. Maka ini Yesus bertanya kepada Petrus, engkau mencintai saya? Kita baca 3 ayat itu, nanti saya jelaskan bahwa ayat 15 itu di Yunani katanya beda, ayat 16 penggunaan katanya beda, dan ayat 17 penggunaan kata berbeda. Oke, silakan. Ayat 15. Yohanes 20. 21. Oke. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, tahan di situ. Ayat 15 di Indonesia diterjemahkan semua sebagai domba-dombaku. Tetapi Latin, Portu, Spanyol, dia bilang begini, gembalakanlah, dalam bahasa Spanyol, maaf, saya pakai bahasa Spanyol, apacienta mis corderos, yang ayat 15. Cordero, yang domba yang lemah, domba yang baru dilahirkan, seperti itu ya. Ini yang tidak dibedakan di dalam bahasa Indonesia. Cordero dan ovejas. Sedangkan ayat 16-17 dia pakai kata ovejas. Dalam Yunani ini penting sekali. Kegembalaan pertama ayat 15 dia pakai kata bosko.
Bosko. Artinya gembala yang tugasnya memberi makan, menguatkan mereka yang lemah, yang baru kenal iman Katolik, yang baru kenal iman akan Kristus, mereka yang lemah dalam iman. Tugasnya Petrus adalah memberi mereka kekuatan, memberi mereka makan, supaya domba-domba yang lemah ini, yang imannya barusan dimunculkan, baru kenal Yesus, harus diberi makan supaya kuat. Jadi diterjemahkan ke Indonesia sebagai domba, semuanya domba. Ternyata ada, itu cordero, artinya domba yang lemah, domba yang baru dilahirkan, domba yang tidak kuat dalam iman, domba yang baru mengenal kekristenan, domba yang baru mengenal agama. Ini penting sekali. Jadi karena diterjemahkan ke Indonesia, gembalakanlah domba-dombaku, selesai. Ternyata kalau di Spanyol, apacienta mis corderos. Itu ayat 15. Ayat 16, apacienta mis ovejas. Ayat 17, apacienta mis ovejas. Ini penting sekali penggunaan kata dalam pengembalaan. Ayat 15 itu digunakan kata dalam Yunani bosko. Artinya memberi makan, menguatkan, memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Jadi yang pertama, fungsi dari Petrus ayat 15. Memberi makan, menguatkan domba-domba yang lemah. Selesai. Ada yang protes? Terserah. Yang penting ini terjemahannya. Ini konteksnya. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, tahan. Ayat 16. Penting sekali. Dia bukan lagi cordero, tetapi apacienta mis ovejas. Di sini digunakan kata beda dalam pengembalaan itu. Dia gunakan poi maino, bukan lagi bosko, poi maino. Artinya ayat 16 ini, gembalakanlah, pastorear, apacienta atau pastorear mis ovejas. Artinya, gembala-gembala yang lain ini, kamu harus gembalakan juga. Waktu itu kan, uskup, diakon, presbiterio, inilah yang kamu harus gembalakan. Penatuan jemaat yang terjemahkan ke Indonesia sebagai penatua jemaat, sebagai uskup itu, ini yang harus kamu gembalakan. Beri peluang ini. Yang pertama, yang baru kenal, yang masih lemah, cordero, itu gembala, adalah yang kecil ya, yang lemah dan semuanya itu, ini yang harus kamu gembalakan. Yang kedua, pastorear, apacienta, poimaino, kata itu dalam bahasa Yunani, ini loh, yang kamu harus buat ini loh, gembalakanlah ini, gembalakanlah para gembala yang kecil, yang ini. Wow. Karena itu, dia katakan, apakah engkau mencintai saya lebih dari semua yang ini? Ini penting. Ini penting. Dia pakai kata poimaino. Dan artinya gembala, pastorear, artinya gembalakan, ini loh yang ini nih, uskup, yang ini, yang ada di sini, yang ini nih. Oke, ayat 17. Konteksnya itu. Jadi teman-teman mungkin denominasi tidak mengerti konteks, saya rasa macam sedih juga ya, macam istilahnya, langsung harafiah begitu ya. Oke, ayat 17. Dia pakai kata, kembali lagi pakai kata yang pertama. Bosko. Oke, baca. Kita baca di ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, Yesus ulang kembali
ayat 17 ini, kata bosko. Dalam pengertian apa? Gembalakanlah domba-domba yang sudah lama sudah kenal Yesus, umat jemaat ini. Beri mereka makan artinya. Doktrin, ajaran, dan lain sebagainya. Nanti kita ketemukan di Kisah Para Rasul nanti. Supaya iman mereka itu, domba-domba ini, iman mereka itu akan menjadi, supaya menjadi dewasa. Matang. Yang pertama, beri makan supaya yang lemah ini menjadi kuat. Yang kedua, untuk gembalakanlah para gembala yang lain. Dan yang ketiga, beri makan supaya yang sudah kuat ini, domba-domba yang sudah kuat, yang sudah lama beriman ini, yang telah diberi makan di atas tadi, pelan-pelan menjadi kuat, supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Oke, saya pikir ini penting sekali. Kita bukan cuma cocok ya, maksudnya ini yang kadang dibuat oleh teman-teman. Maksud saya, bagaimana sandingkan, bagaimana letakkan dalam konteks dari setiap pernyataan itu. Dan ingat bahwa Petrus 3 kali menyangkal, dan Petrus dihadapkan kepada keputusan cinta 3 kali kepada Yesus. Wow. Ini paling susah ya. Makanya kali ketiga dia sedih. Dia sedih dalam konteks ini. Saya sudah menyangkal 3 kali. Maka sekarang saya dihadapkan kepada pengujian cinta. 3 kali saya harus memberikan jawaban, saya mencintai engkau. Setelah saya menyangkal engkau. Memang Yesus orang pintar ya. Maksud seperti itu. Dan supaya bisa menguatkan semua misinya ini, Yesus harus berdoa secara khusus untuk Petrus di hadapan para rasul. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Hanya Petrus yang mendapat doa secara khusus dari Yesus. Karena tugas yang kita sudah lihat dari atas tadi. Padre, sebelum ke situ Padre, masih di ayat yang sama Padre, Yohanes 21 ini. Saya juga pernah sempat membahas mengenai linguistik ini ya, mengenai bahasa ini. Karena LAI memakai cuma satu bahasa, gembalakan, sehingga makna sesungguhnya itu agak terdistorsi. Hilang. Ya. Tetapi ada juga Padre yang itu, terima kasih untuk penjelasan itu. Saya pernah bahas itu tapi tidak selengkap Padre, bahwa mengenai gembalakan domba-dombaku, ada domba kecil, ada domba besar di situ maknanya. Kemudian ada beri makan domba-dombaku, itu pernah saya bahas juga. Tapi yang mungkin saya belum bahas mengenai agape dan phileo. Di situ Yesus menanyakan, apakah kau mencintaiku? Tetapi ada 3 makna juga di situ. Ada agape dan phileo, dan satunya lagi saya lupa. Mohon penjelasannya, Padre. Oke. Eros, philia, dan agape. Itu makna cinta ya. Maksudnya, eros itu lebih kepada ini, kepada yang lahiria, yang kelihatan seperti itu ya. Matanya biru, matanya coklat, saya jatuh cinta dengan ini, bagian ini. Philia itu lebih kepada kepribadian. Lebih kepada kepribadian. Dan agape itu seperti Tuhan mencintai tanpa mengharapkan kembali. Ini. Tetapi dalam kasusnya Petrus, kalau dalam bahasa Spanyol itu sangat jelas. Petrus tidak katakan saya mencintai. Petrus mengatakan saya menyayangi. Yo te quiero. Karena Petrus tidak bisa sampai ke dalam tahap cinta. Terlalu tinggi bagi dia. Makanya saya tidak mau jelas itu karena fokusnya di ini kata. Ini penting sekali. Kalau kita mau buka dalam bahasa Spanyol. Pakai bahasa Spanyol sedikit ya. Supaya teman-teman lihat bahwa Petrus tidak bisa sampai dalam kata mencintai. Dia hanya kata menyayangi. Te quiero. Itu sangat berbeda dengan kata te amo. Okay? Mata ini parah juga nih mata nih. Maaf ya pakai kacamata ya. Kacamata di mana nih guys? Ayat 15. Aduh huruf kecil sekali. Oke. Di mana tadi? 18. Oh ini dia tanya. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que esto?
amas, amar, cinta, kasih. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes, te quiero. Dia tidak pakai ama. Dia tahu bahwa untuk sampai di sana memang susah. Jadi kalau di Spanyol itu kita langsung kena ya, maksudnya, oh ya, Petrus pakai kata sayang, dia tidak pakai kata amo, dia tidak pakai kata kasih, cinta. Engkau mengasihi saya, Yesus tanya, dia bilang, engkau mengasihi saya, jawabannya, iya, saya mengasihi engkau. Tetapi ketika Yesus tanya, engkau mengasihi saya, Petrus jawab, yo te quiero, saya sayang. Untuk kasih itu terlalu tinggi bagi saya. Ini penting sekali loh. Maksudnya, hanya di Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Cinta ya. Ini. Si, Jadi Padre, kalau ya, memang betul, tanya betul. tadi dalam pengertian filia dan agape itu ada di sini. Yesus tanya pakai agape, Petrus jawab pakai filia. Oke, Dante? Si Padre, apakah Penting masih sekali. bisa satu pertanyaan Padre di ayat di cerita ini di Yohanes 21 ini? Tetap Oke, berhubungan silakan. dengan Petrus. Enggak, karena Oke. saya pengen tahu apakah kalau terjemahan bahasa Spanyol itu apakah karena kita sedikit ambigu ini untuk terjemahan Indonesia ketika kita tahu bahwa Petrus itu mati disalib terbalik di Roma. Nah, ini Asal kalau dalam mitologinya dia mati terbalik di Roma. ya, ya, maksud ini kalau dalam bahasa Spanyol ini di ayat 18 ini engkau Ayat akan 18? mengulurkan ya. Ayat 18 Ya, Padre. nanti engkau akan mengikat pinggangmu, begitu kan? Ya. Sendiri Nah, dan terus yang oke. mengulurkan tanganmu itu apa Padre? Jadi engkau Coba akan baca. mengulurkan tangan. Ya. Jadi kan di ayat 18 ini kan sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, dalam bahasa Mas, Spanyol itu mengulurkan tanganmu saudara, itu seperti apa, Pak? ini maksudnya nanti katakan bagaimana dia harus serahkan dia tangan untuk dimatikan, dibunuh kan? Iya, Diikat iya. dan Tapi kalau sebagainya. bahasa Spanyol apa? Oh iya, iya itu maksud saya, Padre. Kalau dalam bahasa Spanyol terjemahannya itu seperti apa? Extenderas, mengulurkan, pakai Oh, mengulurkan, tetap sama. menyerahkan, diikat, ikatlah saya, Oh, seperti itu. iya, Itu iya. bagaimana Sisi, nanti Padre. dia akan mati, Yesus bilang itu. Iya, iya. Iya, iya. Ya, Sisi, Padre. sebenarnya bawanya ke sana ya. Sudah langsung, Oke. sudah baru serahkan kunci, serahkan kegembalaan, langsung Yesus pikir bagaimana engkau mati. Oh Yesus nih, aduh kesian ya Petrus nih. Itulah, Padre, Ya maksud kalau kita saya. Kan analisa mereka kan. Iya. Ya, akhirnya itu makanya seluruh mitologi kan dia nanti minta supaya salibnya terbalik ya. Nah, ini penting sekali. Nanti Ya, ya, Padre. untuk sampai di Roma nanti kita lihat nanti kata Irenaeus, kata Clementinus. Jadi saya tidak mau masuk ke sana karena pembuktian ke Roma itu bagaimana dalam surat-suratnya mereka uskup-uskup ini mengakui Petrus dan Paulus di Roma dan semuanya itu. Untuk semua misi ini Yesus harus berdoa secara khusus. Satu-satunya orang yang di dalam kitab suci Yesus berdoa secara khusus tuh hanya untuk dia. Satu-satu orang dia. Lukas 22 ayat 31-33. 32. Supaya kamu bisa semuanya Simon. itu, maka saya harus berdoa secara khusus untuk kamu. Pernyataan pertama Simon, setan menuntut saya supaya menampi kalian. Dalam pengertian ini bahwa plural di antara para rasul yang lain. Kan tadi juga dia tanya, apakah engkau mencintai saya, mengasihi saya, agape ke saya lebih dari semua? Petrus hanya sampai di filia. Itu tingkatan, buset. Petrus itu rasa, aduh Tuhan saya ini berdosa. Masih ingat kan waktu itu, yang waktu Lukas 5 ya. Tadi, 5. Tuhan jauhkan dari saya ini berdosa seperti itu. Dia baru terjun lagi di air tadi ya, karena dia rasa sudah berdosa juga kan, harus cuci lagi gitu kan, dia telanjang, katakan itu. Dia telanjang, metaforisnya, tidak punya apa-apa lagi, saya harus kembali memperbaharui diri semacam itu. Dan Tuhan berikan kegembalaan kepada dia. Untuk gembala yang lemah, kordero, untuk gembala para gembala yang lain, dan pastorer gembala yang lain, dan untuk gembalakan mereka yang sudah kuat dalam imannya. Beri mereka tetap kekuatan iman. Makanya di sini penting. Tugas dari beri makan itu, tugas dari gembala saudara-saudara yang lain itu ada di sini. Lukas 22, 31, 32.
Silakan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kamu, Tetapi Dante, menanti kamu, kalian semua, para rasul ya. Kan orang ketiga jamak. Kalian, menanti kamu. Tetapi perubahan dari kamu ke saya ini penting sekali. Ke kau, maaf. Ke kau. Oke, ini penting sekali. Kepada kedua orang, kedua orang tunggal. Oke, silakan. tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Secara khusus dari kamu ke engkau, dari orang ketiga jamak kepada orang kedua tunggal. Engkau, saya berdoa secara khusus untuk engkau. Jikalau engkau sudah insaf, sorry Pak, dan aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Imanmu jangan Dan gugur. Dan engkau, Petrus maksudnya di sini kan? Dan engkau Petrus. Bukan batu batu besar tidak ada. Setelah engkau Petrus. Maka dia ada 162 Petrus di dalam kitab suci perjanjian baru. Dan 8 kali kata Cephas. Kalau orang yang selalu 162 tambah 8 artinya berapa? 170. 70. Oke, silakan. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan setelah engkau insaf, teguhkanlah iman saudara-saudaramu. Tunggu, Padre. Dia insaf. Kenapa Kak ini? Dia belum dosa. Maksudnya apa? Dia menyangkal. Iya. Itu maksudnya, Padre. Ternyata sudah di sini ya. Sudah di pertama ini pun Yesus sudah mendubuatkan ya. Masih tahu bahwa nanti sampai mati pun mau mati dia lari lagi nanti. Maksudnya penting kita analisa. Ya. Lucu ya. Maksudnya begitu ya. Kalau kita kan, Padre maaf, sorry saya. Maksudnya kita berpikir kita membaca ayat ini kan. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, loh maksudnya dia insaf. Apa sih ini maksudnya insafnya kan? Jadi itu secara tanpa kita sadari itulah insaf ini adalah nanti Petrus ini akan melakukan hal-hal yang tetap dalam tanda kutip negatif lah. Iya sama. Padre, ya. Makanya tadi dia bilang, sampai Yesus bilang, bagaimana engkau mati lagi nanti? Engkau ulurkan tangan dan orang akan membawa kemana engkau tidak mau. Ya, Oke, sebentar Padre, ya. Sebelum masuk kepada Petrus, setelah Yesus, Petrus itu bagaimana? Halo, Padre, mohon maaf Padre. Ya, mohon maaf. Saya pikir bukan saya kurang puas ya tadi ya. Semua yang Padre jelaskan tentang Yohanes 21 itu sudah cukup. Tapi kalau berbicara Yohanes 21, menurut saya itu bisa berjam-jam kita membahas karena di situ banyak sekali pesan yang tersembunyi di dalam situ dan sangat penting pesan-pesan itu. Nah, seperti Om di live chat juga mengatakan mengenai sekarang kan Yesus ada. Ya, sekarang Yesus ada. Sekarang saya mau lihat Yesus tidak ada lagi, nanti Petrus itu bagaimana? Ini penting. Ya, Padre. Karena mengenai kata agape sekarang konsentrasi mengenai kata agape tadi, dan filia, eros, filia, agape. Ya. Di situ Padre banyak Protestan melihat bahwa itu karena tadi Padre udah jelaskan bahwa itu penyesalan Petrus karena menyangkal 3 kali. Tetapi sebenarnya kalau yang saya lihat Padre ya, pada saat pertanyaan agape itu, apakah kau mencintaiku tanpa syarat, itu yang membuat Petrus menjadi sedih di situ. Karena satu, kalau saya melihat dia sadar bahwa dia manusia dan susah untuk menggapai kata agape itu. Tidak ada manusia yang bisa mencintai tanpa syarat. Susah. Mungkin apakah itu yang membuat Petrus menangis? Makanya begitu? Dia hanya bisa jawab dengan filia. Dia tidak ulangi agape. Ya. Dia hanya filia. Ya. Tetapi apakah itu juga yang membuat Petrus sedih hatinya? Karena dia tidak bisa menggapai kata agape itu. Bisa dalam 2 arah itu.
bisa juga karena ingat kembali penyesalannya setelah menyangkal. Saya hanya mau katakan tentang 3 kali ditanya itu sebagai 3 kali ujian cinta untuk dia. Dan 3 kali dalam pengertian domba yang lemah, para gembala, dan domba yang sudah kuat. Ini, makanya tadi makna kita ambil dari semuanya itu. Jadi harus dilihat dalam konteks semuanya. Jangan hanya, oh ini hanya agape dan filia saja. Lalu domba yang lemah, siapa yang gembalakan? Domba yang sudah kuat, siapa yang gembalakan? Dan para gembala yang lain, siapa yang gembalakan? 3 tempat penting. Berarti, domba yang baru kenal. Berarti begini, Mike. Berarti begini. Bisa kita katakan 3 kali jawaban itu bukan hanya karena 3 kali dia menyangkal, kan, Padre? Bukan hanya karena dia tidak menyangkal. Bukan hanya itu. Karena kebanyakan penafsiran dari saudari-saudari. Itu poin saya. Itu poin saya, dan buat orang merasa itu adalah hanya penebusan dari 3 kali menyangkal. Mereka hanya bilang tidak menyangkal. Tidak. 3 itu ada penting dari segi agape dan juga dari segi siapa yang harus kamu gembalakan. Karena di Indonesia makanya ini, penggunaan kata bosko tuh yang 15 dan 17, sedangkan penggunaan kata poimoina itu hanya kata yang kedua, yang ayat 17 saja, ayat 16 saja. Karena begini, Padre, konteks di Indonesia ini, saudara-saudara kita Protestantisme ini kebanyakan menafsirkan yang di Yohanes 21 itu 3 kali jawaban Petrus itu adalah karena dia mau menebus kesalahannya yang 3 kali menyangkal. Makanya saya tanyakan, berarti bukan hanya itu, kan? Bukan hanya itu. Bukan. Makanya saya bilang kita kembali dan tipologinya ada di Perjanjian Lama. Kenapa pilih gembala? Kenapa pilih pemimpin? Makanya ke sana. Jadi bukan hanya 3 penyesalan. Ini kepemimpinan. Ya, betul, Pak. 3 kepemimpinan. Betul. Dan yang itu, kalau dalam Spanyol, Yesus tanya, engkau mengasihi saya? Petrus menjawab, saya menyayangi engkau. Tidak sampai kepada agape. Dia memang untuk sampai agape itu memang susah. Nanti dia tahu, nanti dia mungkin menyangka lagi, berdosa lagi, dan semuanya. Itu kan emosi lagi. Jadi tidak sampai kepada tingkatan ini. Makanya kalau dalam Spanyol kita jelas, Yesus tanya, kamu mengasihi saya? Petrus menjawab, saya menyayangi engkau. Yo te quiero. Hanya di Indonesia diterjemahkan semua mengasihi. Di Indonesia diterjemahkan semua domba. Freezing ya? Yang kita mengalami kesulitan. Kalau gimana? Halo? Freezing tadi, Padre. Jaringannya, Padre. Freezing tadi, freezing. Oh, sudah kembali. Sudah kembali. Oke. Sekarang kita konsentrasi. Yesus sudah tidak ada nih. Petrus itu bagaimana? Oke. Ini penting. Jadi kita melihat Petrus setelah Yesus tidak ada. Apakah penting sekali? Tempatnya Petrus dalam urusan administrasi keuangan, dalam penyembuhan, dalam pemilihan Matias. Maaf, Padre. Mike bisa gantikan saya baca dulu. Saya mau ke belakang sebentar. Mike. Oke. Lanjut. Sip. Oke, mantap. Ini penting. Oke. Nanti sebentar kamu komen, saya ke belakang juga. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita melihat Petrus di dalam jemaat perdana. Petrus di dalam sejarah gereja setelah Yesus naik ke surga. Ini penting. Tetapi sebelum itu, saya mau katakan, apa yang dibuat oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 1-2. Tolong dibaca, saudaraku. Si Padre, ya. Kisah Para Rasul 1, ayat 1-2. Hai Theophilus, dalam buku langsung ayat 2 saja. Langsung ayat 2. 2-3 saja kalau begitu. 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Ya, siapa? Saya masa katakan, sebelum dia pergi, dia meninggalkan semua perintahnya kepada siapa? Kepada para rasul-rasulnya, Romo.
kepada para rasul. Jadi, dengan begini, siapa yang akan melanjutkan? Rasul-rasul, Pater. Kalau rasul sudah mati, siapa yang melanjutkan? Murid-murid para rasul, Pater. Makanya kita ngomong tentang suksesi apostolik. Kalau itu tidak bisa, maka Yesus bilang sebelum dia pergi, sampai hari ini, dia meninggalkan semua perintah-perintahnya kepada murid-murid yang dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Orang-orang yang dia kehendaki. Markus 3:13. Jangan sampai ke sana, kita sudah baca. Maksudnya seperti itu. Oh, orang-orang ini. Lalu kita tanya, kalau begitu, setelah rasul-rasul mati, tidak ada orang yang meneruskan ya? Selesailah apa yang dia perintahkan kalau begitu. Logika main di sini.